Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang daring kelas 12. Sebelumnya ya, kembali lagi di channel ini. Silahkan di subscribe dulu. Nah, kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar fikih tentang kaidah amr dan nahi. Ada banyak kaidah dalam usul fikih, terutama dalam istinbat hukum, menggali dari nas Al-Quran dan hadis. Ada beberapa kaidah dalam usul fikih. Salah satunya ini adalah amr dan nahi. Amr ini berarti perintah. Kalau sedangkan nahi artinya adalah larangan. Nah, amr dan nahi atau perintah dan larangan ini digali dari Al-Quran dan hadis. Nas Al-Quran yang menyatakan perintah dan nas Al-Quran yang menyatakan larangan. Secara istilah, amr berarti talabul fi'li minal a'la ilal adna, yaitu tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya secara hierarkinya. Sedangkan nahi secara istilah adalah talabul tarki minal a'la ilal adna, tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Jadi yang lebih tinggi di sini bisa dilihat ya. Yang lebih tinggi di sini yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya diberikan kepada kita semua yang sudah mukallaf, yang sudah terbebani oleh hukum. Nah, yang diambil adalah dari nas Al-Quran. Dari nas Al-Quran ini dikaji apakah kalimat dalam Al-Quran ini secara kaidahnya adalah bermakna perintah atau bermakna larangan. Bagaimana kita mengetahui bahwa kalimat atau ayat-ayat dalam Al-Quran ini bermakna perintah dan larangan? Ini ada sigot atau bentuk lafaz ya dari Al-Quran yang menjadi ciri-ciri bahwa ini amar, bahwa ini nahi. Kalimat ini adalah kalimat perintah dan kalimat ini adalah kalimat larangan. Bentuk sigot atau lafaz amar punya beberapa ciri-ciri. Pertama, amar ini berupa fi'il amar, tentu saja ya, kalimat perintah, kata kerja perintah. Yang kedua adalah fi'il mudhari yang dilalui huruf lam amar. Jadi ada fi'il mudhari sebelum fi'il mudhari ini ada huruf lam yang menunjukkan bahwa itu adalah perintah atau amar. Yang ketiga adalah isim fi'il amar. Yang keempat, masdar pengganti fi'il. Yang kelima, kalam khobar bermakna berita. Yang keenam, lafaz-lafaz lainnya yang bermakna perintah. Sementara bentuk sigot atau lafaz nahi antara lain, satu adalah fi'il mudhari yang didahului kata lam, la ya, kalimah la atau huruf itu lam alif dan bermakna nahi atau bermakna larangan. Jadi artinya itu biasanya artinya janganlah gitu. Janganlah kalian. Biasanya dilalui huruf la. Lalu yang kedua adalah fi'il mudhari yang didahului kata la sama ya, lam dan alif, tapi maknanya adalah nafi. Berarti penolakan atau tidak gitu. Artinya itu. Berarti tidak, bukan atau tidak gitu dalam maknanya itu. Nah, yang ketiga adalah lafaz-lafaz lainnya yang memberi pengertian haram atau yang menunjukkan perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan. Ini artinya juga nahi. Nah, kaidah-kaidah amr dalam Al-Quran. Makna amr ini pertama ya, al-aslu fil amri lil wujub.
Pada asalnya, amar atau perintah itu menunjukkan kepada wajib. Jadi setiap sigot atau lafaz yang menunjukkan itu adalah perintah atau amar di dalam Al-Quran, pada dasarnya atau pada awalnya perintah itu adalah wajib. Tapi kemudian nanti ada beberapa qarinah-qarinah yang menunjukkan bahwa itu tidak wajib, tapi sunnah atau menjadi nadab. Lalu juga bisa menjadi irsyad atau petunjuk, ibahah atau boleh, dibolehkan. Bukan berarti wajib tapi dibolehkan. Lalu tahdid, ada tashkir, menghina. Lalu tajyid, menunjukkan kelemahan lawan. Taswiyah, penyamaran. Takzib, pendustaan. Tahib, membuat sedih. Takwin, penciptaan. Tafwid, penyerahan. Imtinan, penyebut nikmat. Ikram, memuliakan. Dan ada juga yang berarti doa, ya, amarnya ini dalam bentuk doa. Nanti bisa dibedakan dari kalimat-kalimatnya atau ayat-ayatnya. Kaidah yang kedua adalah al-aslu fil amri la yaqtadi tikrar. Jadi perintah itu pada dasarnya tidak menghendaki pengulangan. Apa yang diperintahkan itu hanya satu kali saja. Pada dasarnya itu. Tetapi ada beberapa nanti yang memang harus diulang-ulang. Lalu ada kaidah yang ketiga adalah al-aslu fil amri la yaqtadil fawra. Ini adalah perintah itu pada dasarnya tidak menunjukkan kesegeraan. Jadi diperintahkan pada saat itu tapi tidak harus dilakukan saat itu juga. Misalnya seperti sholat Jumat. Sholat Jumat ya dilakukannya hanya pada hari Jumat saja, tidak harus setiap hari atau diperintahkan sekarang atau diingatkan hari ini harus dilaksanakan sekarang, tidak, tapi seperti sholat Jumat ya dilaksanakannya pada hari Jumat. Lalu puasa Ramadan diingatkan hari ini misalnya, tapi dilaksanakannya pada saat bulan Ramadan. Lalu kaidah keempat, al-amru bisyai'i amrum biwasailih. Perintah terhadap suatu perbuatan berarti perintah juga terhadap perantara atau wasilahnya. Contohnya di sini adalah perintah sholat. Sholat itu adalah perintah yang wajib. Sholat 5 waktu wajib. Nah, tetapi untuk melaksanakan sholat diperlukan wudhu. Maka wudhu itu juga menjadi wajib karena wudhu adalah perantara atau syarat sahnya sholat. Jadi wudhunya juga menjadi wajib karena sholatnya diwajibkan, karena perbuatan itu diwajibkan. Lalu yang kelima, kaidah kelima adalah al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Perintah setelah larangan berarti diperbolehkan mengerjakan kebalikannya. Ini maksudnya adalah pada awalnya suatu perbuatan itu dilarang. Tetapi kemudian datang ayat yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut boleh dilakukan, atau hadis ya, atau misalnya datanglah hadis yang menyatakan perintah tersebut diperbolehkan. Misalnya ziarah kubur. Pada awalnya ziarah kubur itu tidak diperbolehkan. Lalu kemudian ada hadis yang membolehkannya, sehingga perbuatan yang tadinya dilarang itu boleh dikerjakan. Kaidah itu 5 kaidah amar. Berikutnya kaidah nahi. Kaidah nahi yang pertama yaitu al-aslu fil nahi litahrim. Pada asalnya nahi itu menunjukkan haram. Jadi segala sesuatu bentuk yang menunjukkan sifat nahi ya tadi, lafaz-lafaz nahi ini pada awalnya adalah menunjukkan bahwa itu haram atau tidak boleh dilakukan sama sekali. Kalau dilakukan itu berarti berdosa. Tapi kemudian sama seperti amar tadi, ada beberapa qarinah yang kemudian menunjukkan bahwa nahi di sini maksudnya adalah makruh atau karahah. Lalu ada tahkir atau sepele gitu ya. Lalu ada bayanul akibah, menerangkan akibatnya. Diterangkan akibatnya seperti ini, bahaya, berarti itu menunjukkan nahi larangan. Lalu irsyad, petunjuk, menunjukkan bahwa ini larangan. Lalu doa, bentuknya doa seperti ya Allah janganlah engkau menimpakan musibah kepadaku. Nah itu juga adalah bentuk nahi. Lalu ta'yis, membuat putus asa. Iktinas, menenteramkan. Kaidah nahi yang kedua,
Al-aslu fin nahi yaqtabil fasadim mutlak. Pada asalnya nahi itu akan mengakibatkan kerusakan secara mutlak. Jadi apa-apa yang dilarang oleh Allah itu menyebabkan kerusakan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang akan merugikan diri kita sendiri atau orang lain. Maka itu dilarang. Hal-hal seperti itu pasti dilarang. Yang ketiga, al-aslu fin nahi yaqtabil tikrara mutlak. Pada asalnya nahi itu menghendaki adanya pengulangan sepanjang masa secara mutlak. Jadi sekali dilarang, hari ini dilarang, besok dilarang, seterusnya pun dilarang, tidak boleh dilakukan sampai akhir. Seperti apa contohnya, misalnya perbuatan zina. Sekali hal itu dilarang, sampai kapanpun tidak boleh dilakukan. Sampai kiamat pun tetap zina itu dilarang. Lalu ke kaidah yang keempat, an-nahi ani syai'i amron bidid. Larangan terhadap sesuatu itu berarti perintah melakukan kebalikannya. Memahami ya, nih. Larangan melakukan sesuatu berarti perintah untuk melakukan kebalikannya. Misalnya ini dalam ayat Al-Luqman ya, diperintahkan oleh Luqman kepada anaknya, jangan menyekutukan Allah. Ya, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman yang besar. Jangan menyekutukan Allah, berarti itu perintah untuk mengesahkan Allah, tidak boleh disekutukan. Itu kaidah-kaidah nahi ada 4. Setelah tadi dijelaskan tentang pengertian amar dan nahi, lalu sifat-sifatnya, ciri-cirinya bagaimana amar dan nahi, kemudian kaidah-kaidah amar dan nahi, kita tes sekarang ya. Tesnya sederhana saja. Di sini ada ayat Al-Qur'an. Nah, kita baca dulu. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Ini ada, nah silahkan dibaca dulu, dilihat dulu tanda-tandanya. Ini ya maksudnya ini fi'il amar atau fi'il mudhari. Lalu ini kira-kira ini nahi, amar atau nahi? Ya, yang tahu jawabannya silahkan ya ditulis di komen sekarang. Nah, silahkan dilihat. Wa aqimu sholata wa atu zakata warka'u ma'ar-raki'in. Ini fi'il, ya fi'il amar, karena ini bentuknya perintah, sigotnya sigot amar, sigot perintah. Kita lihat artinya nih. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Ini amar ya. Oke, berikutnya tes lagi. Ada ayat Al-Qur'an lagi. Ya. Bisa dibaca dulu ya, kita baca dulu. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Nah, ini sudah jelas nih ya, kalau yang ini ayat terkenal. Nah, wala ada la di sana, ada huruf, ada kalimat la. Nah, di sini menunjukkan amar atau nahi. Silakan ditulis di komen ya yang tahu jawabannya. Nah, ini adalah kalimat larangan ya, nahi. Kalau dilihat dari artinya pun jelas. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, selain dari kalimat tadi ada ciri-ciri sigotnya la yang berarti nahi, la nahi. Di sini juga ada yang menunjukkan bahwa akibat ya, akibatnya. Akibatnya ini, zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk, tidak baik, jadi tidak boleh dilakukan. Itu contoh dari ayat yang menunjukkan nahi. Oke, dari penjelasan tadi yang singkat, semoga bisa dipahami ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya, belum sempurna dalam penjelasannya, bisa dipelajari lagi lebih lanjut di buku paketnya. Sekian dulu penjelasannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.